Di puncak Bukit Sunyi, seekor serigala menengadah setiap malam, menatap rembulan seolah sedang berbicara. Ia tidak pernah lelah, tidak pernah absen, meski tahu rembulan tak akan pernah turun menyapanya. Anehnya, semakin jauh jaraknya, semakin dalam rindunya. Dan di balik tatapan itu, tersimpan kisah tentang harapan yang tak pernah padam, meski kenyataan selalu berkata tidak mungkin. Namun, suatu malam, sesuatu yang berbeda terjadi. Rembulan tampak lebih dekat, lebih hangat, seolah membalas tatapan sang serigala. Untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, sesuatu yang tampak mustahil bisa sedikit mendekat. Tapi, apakah benar jarak itu bisa dipersingkat? Atau ini hanya permainan perasaan yang akan mengajarkan arti menerima? Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu sehat dan bahagia dimanapun berada. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tuliskan di kolom komentar kalian berasal dari kota mana ya. Semoga cerita hari ini bisa menemani, menghangatkan hati, dan membawa sedikit pelajaran indah untuk kita semua. Di sebuah hutan yang tenang, hiduplah seekor serigala bernama Arka. Ia berbeda dari serigala lainnya. Saat yang lain sibuk berburu dan bermain, Arka lebih sering menyendiri di atas bukit, menatap langit malam. Bukan karena ia kesepian, tapi karena ada sesuatu di atas sana yang selalu memanggil hatinya. Sebuah cahaya putih yang lembut yang selalu hadir setiap malam tanpa pernah gagal. Rembulan bagi Arka bukan sekedar cahaya. Ia seperti sahabat diam yang selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Setiap malam, Arka bercerita tentang hari-harinya, tentang mimpinya, bahkan tentang perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Meski tak pernah ada jawaban, Arka merasa cukup, karena terkadang didengarkan saja sudah terasa seperti dimengerti. Teman-temannya sering tidak mengerti, untuk apa menatap sesuatu yang tak bisa kau sentuh, kata mereka. Arka hanya tersenyum. Baginya, tidak semua yang berharga harus dimiliki. Ada hal-hal yang cukup dilihat, dirasakan, dan dijaga dalam hati. Dan rembulan adalah salah satunya. Indah, jauh, tapi selalu setia hadir. Suatu malam, saat angin bertiup lebih pelan dari biasanya, Arka merasakan sesuatu yang berbeda. Cahaya rembulan terasa lebih hangat, seolah menyentuhnya. Untuk pertama kalinya, Arka tidak hanya melihat, tapi juga merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan. Hatinya berdebar antara bahagia dan bingung. Malam itu, Arka mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin sesuatu yang jauh bisa menjadi dekat? Apakah harapan yang selama ini ia simpan hanya mimpi, atau ada jalan yang belum ia lihat? Dan tanpa ia sadari, perjalanan hatinya baru saja dimulai. Perjalanan tentang memahami rindu, menerima jarak, dan menemukan arti sebenarnya dari mencintai sesuatu yang tak tergapai. Sejak malam itu, Arka tidak lagi hanya duduk diam di puncak bukit. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah, sebuah dorongan halus yang membuatnya ingin lebih dekat dengan rembulan, meski ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Ia mulai berjalan lebih jauh dari biasanya, menyusuri hutan yang belum pernah ia jelajahi, berharap menemukan tempat di mana langit terasa lebih dekat. Setiap langkahnya penuh harapan, meski jauh di dalam hati ia sadar bahwa perjalanan ini mungkin tidak akan membawa hasil seperti yang ia bayangkan. Di tengah perjalanan, Arka bertemu dengan berbagai makhluk hutan. Ada burung hantu bijak yang berkata lembut, tidak semua yang bersinar harus didekati. Ada pula rusa yang tersenyum dan berkata, kadang keindahan justru terasa karena jaraknya. Namun Arka tetap melangkah. Ia mendengarkan, tapi hatinya masih dipenuhi rasa ingin mencoba. Baginya, tidak ada salahnya berjalan sedikit lebih jauh untuk memahami perasaannya sendiri.
Semakin jauh Arka berjalan, semakin ia menyadari bahwa rembulan tetap berada di tempatnya. Ia tidak bertambah dekat, tidak pula berubah arah. Namun anehnya, Arka tidak merasa kecewa. Setiap langkah yang ia ambil justru membuatnya mengenal banyak hal baru tentang hutan, tentang kehidupan, dan tentang dirinya sendiri. Ia mulai mengerti bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang tujuan, tapi juga tentang apa yang ia pelajari di sepanjang jalan. Suatu malam, Arka berhenti di tepi danau yang tenang. Saat ia menatap air, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Bayangan rembulan yang tampak begitu dekat, seolah bisa disentuh. Perlahan Arka mendekat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa jarak itu mungkin bisa dilampaui, meski hanya melalui pantulan. Dan di sanalah ia mulai memahami bahwa ada cara lain untuk mendekat tanpa harus benar-benar memiliki. Malam itu, Arka tersenyum untuk pertama kalinya dengan perasaan yang berbeda. Bukan karena ia berhasil mencapai rembulan, tapi karena ia mulai mengerti bahwa kedekatan tidak selalu tentang jarak. Kadang yang terpenting adalah bagaimana kita merasakan dan menghargai keindahan itu meski dari kejauhan. Dan di bawah cahaya lembut rembulan, Arka mulai menemukan arti baru dari rindunya. Hari-hari berlalu, dan Arka kembali ke bukit tempat ia biasa duduk. Namun kali ini, hatinya tidak lagi sama. Ia tidak lagi memandang rembulan dengan rasa ingin memiliki, melainkan dengan rasa syukur karena bisa melihatnya. Ia sadar bahwa tidak semua hal harus dikejar sampai bisa diraih. Ada keindahan dalam menerima, dalam memahami bahwa beberapa hal memang diciptakan untuk dikagumi, bukan dimiliki. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu terlewatkan. Angin yang berbisik lembut, suara dedaunan, dan bintang-bintang yang diam-diam menemani malamnya. Arka menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada satu hal, hingga lupa bahwa dunia di sekitarnya juga penuh keindahan. Dan tanpa ia sadari, kebahagiaan itu ternyata selalu ada, hanya menunggu untuk disadari. Suatu malam, Arka berbicara lagi pada rembulan, seperti dulu. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak lagi bertanya atau berharap sesuatu yang mustahil. Ia hanya berterima kasih, karena rembulan telah mengajarkannya tentang kesabaran, tentang perjalanan, dan tentang menerima hal-hal yang tidak bisa diubah. Dan dalam keheningan itu, Arka merasa lebih dekat dari sebelumnya. Rindu itu tidak hilang. Tapi kini, rindu itu berubah menjadi sesuatu yang indah. Sebuah perasaan yang mengingatkannya untuk terus tumbuh dan belajar. Arka tidak lagi merasa sedih karena tidak bisa mencapai rembulan. Ia justru merasa beruntung, karena melalui rindu itulah, ia menemukan dirinya yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan sejak malam itu, Arka tetap menatap rembulan. Bukan lagi sebagai sesuatu yang ingin ia miliki, tapi sebagai pengingat bahwa tidak semua mimpi harus menjadi nyata untuk memberi arti. Kadang, justru dari hal yang tak tergapai, kita belajar tentang keikhlasan, tentang harapan, dan tentang bagaimana mencintai tanpa harus memiliki. Suatu malam yang terasa lebih sunyi dari biasanya, Arka kembali duduk di puncak bukit. Angin berhenti berbisik, hutan terasa diam, dan langit tampak lebih jernih dari malam-malam sebelumnya. Saat ia menatap ke atas, rembulan bersinar begitu terang, seolah ingin mengatakan sesuatu. Hati Arka berdebar pelan, bukan karena harapan lama yang kembali muncul, tetapi karena perasaan hangat yang tak bisa ia jelaskan. Seakan-akan setelah sekian lama, ada sesuatu yang akhirnya menjawab semua perjalanan dan perasaannya. Perlahan, cahaya rembulan menyinari Arka lebih lembut dari biasanya. Tidak menyilaukan, tidak jauh, tapi terasa dekat di hati. Arka tidak bergerak, tidak mencoba mendekat. Ia hanya diam, merasakan kehangatan itu. Dan di dalam keheningan tersebut, Arka mulai menyadari sesuatu. Bahwa mungkin selama ini bukan ia yang mengejar rembulan, tetapi rembulanlah yang selalu hadir menemani langkahnya dari jauh. Arka tersenyum kecil,
Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa jauh, bukan karena jarak berubah, tapi karena hatinya sudah menemukan tempatnya sendiri. Ia mengerti bahwa kedekatan sejati tidak selalu tentang berada di tempat yang sama, tetapi tentang perasaan yang tetap terhubung meski dipisahkan oleh jarak yang luas. Dan malam itu, Arka merasa cukup. Di kejauhan, bintang-bintang berkelip lebih terang dari biasanya, seolah ikut merayakan momen itu. Arka tidak lagi bertanya, mengapa tidak bisa, tapi mulai berkata dalam hati, terima kasih sudah ada. Ia sadar bahwa beberapa hal tidak hadir untuk dimiliki, melainkan untuk mengajarkan arti keindahan, kesabaran, dan ketulusan. Dan pelajaran itu jauh lebih berharga dari sekadar memiliki. Malam itu menjadi titik balik bagi Arka. Bukan karena ia mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi karena ia memahami apa yang sebenarnya ia butuhkan. Dan dalam diam, di bawah cahaya rembulan yang sama, Arka menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Bukan di langit, tapi di dalam dirinya sendiri. Sejak saat itu, Arka tetap datang ke bukit setiap malam. Namun kini, langkahnya ringan, hatinya tenang. Ia tidak lagi membawa harapan yang membebani, melainkan rasa syukur yang menghangatkan. Rembulan masih sama, tetap jauh, tetap indah. Tapi bagi Arka, semuanya terasa berbeda. Karena kini, ia tidak lagi melihat dengan keinginan, melainkan dengan penerimaan. Ia mulai berbagi cerita dengan teman-temannya, bukan tentang mengejar rembulan, tetapi tentang perjalanan menemukan arti rindu. Bahwa merindukan sesuatu yang tak tergapai bukanlah kelemahan, melainkan kesempatan untuk belajar mencintai dengan tulus, tanpa syarat. Dan perlahan, teman-temannya pun mulai memahami bahwa tidak semua mimpi harus digenggam untuk bisa berarti. Waktu terus berjalan, musim berganti, namun kebiasaan Arka tidak pernah hilang. Ia tetap menatap rembulan, bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa perjalanan hidup tidak selalu tentang mencapai, tapi tentang memahami. Dan setiap kali ia melihat ke atas, ia tersenyum, karena ia tahu ia sudah tidak lagi merasa jauh. Dan mungkin kisah Arka adalah kisah kita juga, tentang sesuatu yang kita inginkan, yang kita kejar, namun tak selalu bisa kita gapai. Tapi dari sanalah kita belajar tentang sabar, tentang menerima, dan tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana. Karena pada akhirnya, yang membuat kita utuh bukanlah apa yang kita miliki, tetapi apa yang kita pahami. Terima kasih sudah menemani perjalanan Arka hingga akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like, share, dan tuliskan di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini. Dari kota mana kalian menonton? Semoga kita semua selalu diberi hati yang kuat, penuh harapan, dan mampu menerima dengan lapang. Sampai jumpa di cerita berikutnya.